Kemudian wasujudu maratain, kemudian rukun yang berikutnya adalah sujud 2 kali. Biwad'i ba'dil jabhati, ya, dengan meletakkan sebagian jidat itu apa sih? Dahi, ya. Dengan meletakkan sebagian dahi maksyufan secara terbuka. Jadi ini dahi kita ini sebagiannya harus nempel di tempat sujud dalam keadaan terbuka. Jadi kalau nggak ada udzur jangan ditutup-tutupin. Ya, pakai imamah boleh, tapi imamahnya yang atas sedikit, jidatnya kelihatan. Ya, yang imamah sampai alis isi ketutupan. Misalnya gitu ya. Saking alimnya kadang-kadang gitu. Ya. Atau pakai imamah yang tebal misalnya sehingga ganjel gitu. Ya, enggak juga, ya. Ini harus sampai, ya, meletakkan sebagian dahi secara terbuka, in amkan tuh, kalau bisa, kalau mungkin. Kalau nggak mungkin gimana ya? Kalau namanya juga nggak mungkin. Misalnya apa? Orang kecelakaan, perban, habis. Imamah. Ya, nggak ada celah misalnya gitu, nggak ada celah sama sekali. Karena memang wajib, walaupun sebagian jabhah, tidak harus semuanya, enggak. Hanya sebagian saja. Ya, yang penting ada sebagian dahi kita yang nempel di tempat sujud. Ya, yang nempel di tempat sujud. Sekiranya kalau ada orang dulu bilang katanya, itu jidatnya harus bersih. Jangan ada selembar pun katanya rambut, ya. Dulu kita pernah dengar enggak gitu itu? Lagi kecil. Jangan sampai selembar pun nutupin jidat kita. Enggak, sebetulnya memang sunnahnya memang ini semuanya terbuka. Tapi wajibnya adalah meletakkan sebagian dahi kita, jidat kita di tempat sujud. Walaupun cuma sedikit. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Ala ghairi mahmulin, tetapi meletakkan jahinya ini, meletakkan jidatnya ini kepada sesuatu yang tidak kita bawa. Kalau kita bawa, misalnya kita pakai sorban nih, wah kebetulan tempat sujudnya rada kotor dikit, lalu kita taruh sorban kita nih, kita sujudin, sah nggak? Nggak sah. Karena ini mahmul, ya, taharruk biharokatihi. Ini adalah barang yang kita bawa, sorban ini menjadi pakaian. Sesuatu yang nempel di badan kita menjadi pakaian kita. Kalau dia bergerak dengan pergerakan kita, maka ini pakaian tidak bisa kita sujud di atasnya. Kecuali sorban kita panjang, kalaupun kita bergerak, ini sorban nggak bergerak. Nggak apa-apa kalau begitu. Ya, kalau sorban segini kan kita bangun dia ketarik. Nah, misalnya ada kita pakai sorban yang panjangnya 7 meter, yang serah gitu ya. Sebagiannya dipakai. Sebagiannya bahasa jada misalnya gitu. Nah, selama itu tidak bergerak dengan pergerakan kita, maka boleh. Ya. Di sini di ala ghairi mahmulin ya taharruk biharakatihi itu. Kepada sesuatu yang dibawa, ya. Jadi sujud selain kepada sesuatu yang kita bawa yang bisa bergerak dengan pergerakan kita. Jadi kalau misalnya yang dibawa tapi tidak bergerak dan pergerakan kita, boleh. Ada lihat dengan sorban yang begitu panjang sehingga dia tidak bergerak misalnya gitu ya. Kita bangun nggak bergerak, ya nggak masalah. Kalau gitu mah karena dia tidak bergerak. Sorban jatuh. Kenapa? Sorbannya jatuh. Oh, nggak masalah. Sorban jatuh atau misalnya pakai sapu tangan misalnya, yang apabila kita bangun kita ambil lagi, kita sujud kita taruh, boleh nggak? Boleh. Karena itu fi hukmil munfasil. Karena kita lepas. Kalau ini kan nggak dilepas. Oh, nyambung sama kita. Kalau kita lepas mah, misalnya lagi pas ruku jatuh, yaudah sekalian, ya nggak masalah. Karena kalau sudah terlepas dari badan kita, bukan lagi disebut sebagai pakaian. Ya, bukan pakaian lagi. Ghairi mahmul ya taharruk biharakati wa rukbataini. Tuh. Kemudian ini anggota sujud ya. Kemudian sujud itu selain dahi tadi wa rukbatain, menggunakan 2 lutut. Ya. Karena nggak kebayang juga sih sujud nggak pakai 2 lutut bagaimana? Gitu ya. Ya kalau yang kurus-kurus aja sih bisa, kalau Haji Gopar
Galong perutnya lebih. Iya. Sanjung sub ya. Kemudian wabatnil kafain, ya. Kemudian dengan telapak tangan, kedua telapak tangan. Ini sebetulnya adalah pendapatnya Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi itu dalam anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah dahi yang harus menyentuh, kemudian dua lututnya, kemudian kedua telapak tangan. 5 tuh ya. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut. Kelima, kemudian satu lagi ditambah dengan butunil asabi'il rijlain. Bagian dalam jari-jari kaki. Makanya kalau sujud jari kaki jangan ditekuk ke belakang. Ya, diginiin tuh. Karena yang menjadi anggota sujud itu yang bagian dalamnya. Ya, jangan diginiin. Kaki kita jangan ditekuk ke belakang begini nih. Tapi diginiin. Iya, kadang ada yang begitu. Nah ini minimal kalau misalnya kaki saya kan nggak lentur, udah kaku misalnya, minimal didiriin begini. Jangan ditekuk gitu, kecuali kalau ada uzur. Misalnya uzur tuh nggak bisa, memang kakinya udah kaku begitu, sakit misalnya. Ya gitu ya, kecuali itu mah. Jadi dalam sujud itu harus itu dalam menurut Imam An-Nawawi. Walaupun menurut Imam Ar-Rafi'i cuma 3, cuma jidat sama rukbatain saja, sama jidat sama 2 lutut saja. Itu kalau Imam Ar-Rafi'i. Nah di sini warukbatain wabatnil kafain wa asabil qadamain tuh, dengan jari-jari telapak kaki. Nah, itu jadi anggota sujud. Ya, walaupun yang wajib terbuka hanya jidat saja. Yang wajib terbuka hanya jidat. Kalau yang lain mah boleh, ya kaki pakai kaos kaki ya nggak apa-apa sholat. Ya. Kemudian misalnya tangan pakai sarung tangan ya nggak apa-apa. Tapi ini bagaimanapun jidat kita harus nempel ke tempat sujud. Wajibu ayana la masjadahu thiqalu ra'sihi. Wajib katanya ya. Dan wajib ayana la masjadahu thiqalu ra'sihi. Wajib menyentuh tempat sujudnya. Apa yang wajib menyentuh tempat sujudnya? Thiqalu ra'sihi. Berat kepalanya. Di sini thiqalu ra'sihi. Berat kepala itu misalnya gini. Kadang-kadang kan ada orang yang ditahan kalau sujud tuh. Ya, kita tahan tuh. Agak ditahan gantung lah. Nah kalau sujud itu kepala lepasin gitu, harus berat. Sekiranya kalau misalnya kalau kita sujud di atas bantal itu bantalnya bakal melesek. Ya, ditekan artinya tekan dengan berat kepala kita. Bukan harus ditekan sampai iya, tapi ada yang sampai merah. Iya. Artinya dengan berat kepala kita nih. Kalau kita sujud tidak sampai begitu maka tidak sah sujudnya. Ya kayak ditahan misalnya, kita kalau sujud di bantal nih, bantalnya nggak melesek, berarti kita nggak melepaskan berat kepala kita. Ya, jadi berat kepala kita ini harus sampai di tempat sujud. Jangan ditahan. Ya. Jangan ditahan. Lepasin. Lagi. Makanya kalau mau sujud, lihat dulu tempat sujud kita. Takutnya ada kerikil yang tajam, kadang-kadang sujud sakit betul. Ya. Pasir kadang-kadang gitu ya. Baik-baik tuh. Makanya kecuali uzur kan. Iya. Soalnya gini, kalau kita sudah sujud nih, sudah sujud, plek di tempat sujudnya, karena sakit banget, kita geser atau kita angkat, kita pindah, nah itu jadi 2 kali sujud. Itu bisa membatalkan sholat. Ya, kecuali kalau digeser doang nggak masalah. Tapi kalau diangkat sakit banget, pasti kan diangkat kalau ada sesuatu yang nempel mah. Itu nggak boleh. Jadi dihitungnya 2 kali sujud. Karena kita sudah nempel di tempat sujud. Siap dulu. Ya. Pindah lagi. Ya, itu makanya kalau kita mau sholat juga penting kita bersihin tempat sholat. Ya takutnya tadi ada kerikil yang tajam. Ya kalau kita sujud jidat kita sakit. Nah gitu ya. Kendol. Wa yartafi'u asafilahu ala alihi. Ya. Wa yartafi'u asafiluhu ala alihi. Kemudian mengangkat katanya asafil itu bagian belakang, bokong kita nih. Mengangkat bokongnya wa yartafi'u asafilahu ala alihi
melebihi bagian kepala, bagian atas kita. Ali itu bagian atas ya. Bagian atas itu berarti kepala. Jadi ini bagian belakang kita, bokong kita harus lebih tinggi daripada kepala kita. Apabila kita misalnya sujud, nih sujud di tangga, kita nggak dapat tempat sempit banget, sholatnya di tangga. Sehingga kalau sujud itu kepala kita di atas kan ya. Walaupun kepala kita ini sudah diberatkan, tapi kalau posisi kepala kita lebih tinggi daripada pantat kita, nggak sah sujudnya. Ya, karena ini syarat nih. Syarat harus lebih tinggi bagian belakang kita daripada kepala kita. Ya. Misalnya nih kalau di rumah kan aduh malas banget nih sujud nih. Kita pakai bantal aja ya kan? Itu misalnya jadi tinggi gitu. Ya namanya juga sujud pasti bagian bawah harus lebih tinggi daripada bagian atas. Jadi artinya bokong kita nih harus lebih tinggi dari bagian kepala. Kalau tidak lebih tinggi, tidak sah sujudnya. Ya walaupun itu jaraknya nggak banyak. Ya boleh saja misalnya karena tadi tuh ya, karena misalnya sempit tempat nggak ada lagi, soal sujud di tangga ya boleh. Yang penting ini pastikan kalau bagian belakang kita ini, bagian bawah kita ini lebih tinggi kalau pas lagi sujud. Ya, ini kayaknya gimana? Kalau cuma bertanya praduga atau dugaan-dugaan saja, jangan. Lebih baik cari tempat yang meyakinkan kita bahwa sujud kita ini sah. Artinya bagian belakang kita lebih tinggi daripada bagian atas kita.